Yasmin, salah satu mahasiswa Universitas Tadulako dengan jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, pertemuan kali ini, pada kesempatan ini saya akan membahas 10 benda yang menjadi ciri khas suku Kaili. Baiklah, yang pertama-tama yang akan kita bahas yaitu batik bomba. Di setiap negara, Indonesia pasti memiliki batik ciri khas mereka sendiri. Nah, di Palu, Sulawesi Tengah terdapat pula batik khas Palu bernama batik bomba. Bomba berarti keterbukaan dan kebersamaan. Itulah sebabnya masyarakat Palu terbuka pada siapa saja yang berkunjung. Tradisi batik dan tenun bomba di Palu sudah ada sejak jauh dari sebelumnya. Tetapi dulu para orang tua di Palu membuat benang sutra yang kemudian ditenun dengan alat tenun tradisional hingga menjadi kain, lalu dibatik dengan tinta yang berasal dari pepohonan menggunakan cutting yang cetakannya dibuat dari kayu. Namun tidak banyak anak muda yang berniat menjadi pengrajin batik bomba, sehingga pada tahun 2008 Dewan Kerajinan Nasional Daerah Sulawesi Tengah mendatangkan seorang instruktur dari Pekalongan, Jawa Tengah untuk melatih sejumlah pemuda untuk sekolah dan pengangguran. Mereka diajarkan cara menenun kain bomba dan membuatnya dengan menggunakan alat tradisional. Yang kedua, yang merupakan salah satu alat yang menjadi kebanggaan suku Kaili yaitu ikat kepala siga. Kepala siga merupakan salah satu simbol kebesaran masyarakat di Kaili, di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ikat kepala yang khususnya dikenakan oleh kaum laki-laki ini memiliki makna tersendiri dalam pemakaiannya, yaitu status sosial. Di balik warna kuning adalah warna tertinggi yang hanya dapat dikenakan oleh para raja dan bangsawan. Si warna laut atau biru menunjukkan strata sosial pemakaian yang memangku tugas sebagai gubernur atau bupati dan perangkat pemerintah lainnya. Sedangkan warna merah dapat dipakai oleh siapapun tanpa membedakan kelas sosial. Kini, siapapun dapat memakai ikat kepala siga. Kebanggaan masyarakat Kaili tersebut tidak lagi memandang kasta sosial si pemakai. Si aksesoris budaya ini kini sudah tersedia dalam berbagai warna, memudahkan pemakai memadankan warna dengan pakaian. Selanjutnya ada baju kejo. Baju kejo atau puruka pajana merupakan sebutan untuk pakaian adat yang dikenakan oleh kaum pria dari suku Kaili. Jenis pakaian ini terdiri dari dua bagian, yaitu baju kejo dan puruka pajana. Baju kejo atau biasa disebut dengan nama baju ceki adalah kemeja berlengan panjang dengan kerah tegak dan pas di leher. Dalam adat Kaili, penggunaan baju kejo ini umumnya dipadukan dengan bawahan berupa celana yang disebut puruka pajana atau celana ketat di sebatas lutut dengan ukuran kile yang tetap lebar. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ruang gerak kepada pemakaiannya agar nyaman ketika digunakan untuk duduk dan berjalan. Sebagai pelengkap, ditambah pula penggunaan sarung pada bagian pinggang, keris, serta aksesoris berupa destar atau siga sebagai penutup kepala. Selanjutnya ada baju ngambe. Baju ngambe adalah busana yang dipakai oleh remaja putri untuk upacara adat atau pesta. Baju ngambe berbentuk segi empat, berkerah bulat, berlengan selebar kain, panjang blus sampai pinggang dan berbentuk longgar. Baju ngambe ini dilengkapi dengan penutup dada ataupun sampo dada dan memakai payet sebagai pemanis busana. Bagian bawah baju ngambe adalah sarung tenun donggala yang berbenang emas atau dalam bahasa Kaili disebut dengan buya sambe.
Buya Sambe Kumbaja. Alat kebanggaan suku Kaili yaitu alat musik lalove. Lalove merupakan alat musik tiup yang pentatoniknya memiliki 5 nada mayor. Alat ini begitu istimewa, terbuat dari bambu atau rotan, pilihan yang tumbuh di bukit atau puncak gunung paling tinggi. Sepintas mirip seruling berukuran lebih panjang. Menurut perkiraan sudah sejak beradab prasejarah suku Kaili. Konon lalove erat kaitannya dengan legenda Saweri Gading yang mengembara ke tanah Kaili dan ingin meminang Ngilinayo, raja wanita kerajaan Sigi. Ngilinayo pun mengajukan syarat, yaitu mengadakan acara adu kedua ayam milik mereka. Saweri Gading mengiringi dengan alat musik bawaannya, termasuk lalove, untuk memeriahkan suasana. Hebatnya suara merdu dari alat ini mampu memanggil seluruh masyarakat untuk berkumpul, bahkan masyarakat yang menderita sakit. Seiring berjalannya waktu, kedudukan lalove menjadi wajib dan penting dalam mengiringi sebuah ritual bernama tari Balia. Selanjutnya, salah satu alat kebanggaan suku Kaili yaitu gimba. Gimba merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Sulawesi Tengah, berbentuk bulat dan panjang, terbuat dari kayu, kulit anoa atau sapi, dan rotan. Alat musik ini sering digunakan untuk mengiringi tarian-tarian atau upacara adat, salah satunya upacara adat Balia. Selanjutnya, salah satu alat kebanggaan suku Kaili yaitu kakula. Kakula merupakan alat musik yang terdiri dari 7 buah gong kecil yang berderet. Gong-gong kecil tersebut diletakkan dalam tampang satu baris yang bagian bawahnya dibentar di samping itu. Kemudian kakula juga digunakan untuk membuat musik yang dihasilkan oleh instrumen tersebut, serta penyanyian dalam pemahaman tubuh etnomusikologi. Tersampul dalam musik sejenis kakula dinamakan kulintang, istilah yang juga disebut pada ensiklopedia musik dan tari daerah Sulawesi Tengah. Selanjutnya ada sarung donggala. Sarung donggala dalam bahasa Kaili yaitu Buya Sabe adalah kain tenunan sutra di daerah pesisir Kabupaten Donggala. Donggala merupakan kota tua bekas pelabuhan di era kolonial di Sulawesi Tengah. Tradisi menenun sarung donggala atau Buya Sabe dari generasi ke generasi diwariskan masyarakat Donggala. Menenun dilakukan kaum Hawa di saat para suami melaut dalam waktu yang lama. Dayang Sumbi dalam legenda Sampuriang digambarkan sebagai sosok wanita yang pandai menenun. Yang selanjutnya ada alat musik geso-geso atau lebih dikenal dengan alat musik berdawai dua. Bentuk dasarnya memiliki bagian utama yaitu watangan dan ujungan. Watangan adalah bagian leher yang berfungsi sebagai pegangan di ujung. Di ujungnya terdapat 2 telinga kayu sebagai tempat kaitan ujung dawai. Alat musik gesek ini diperkirakan berasal dari budaya Persia. Banyak ditemui di beberapa daerah di Indonesia, terutama di Sulawesi Tengah. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu yang ke-10, yaitu rumah adat suku Kaili atau yang lebih dikenal dengan rumah Sauraja. Merupakan salah satu warisan budaya rumah adat suku Kaili Sulawesi Tengah. Rumah Sauraja adalah rumah panggung seluas 368 meter persegi yang konstruksinya terbuat dari kayu. Rumah Sauraja sendiri disebut juga dengan Banua Oge atau Banua Baso, dan didirikan oleh Raja Palu Jokodi sekitar tahun 1892. Itu
itulah 10 benda kebanggaan suku Kaili atau 10 benda yang menjadi ciri khas suku Kaili. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.